1 bulan kita pakai Realme GT Master Edition ini. Pengalamannya hampir perfect, cuma setelah update, datang masalah baru. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Realme GT Master Edition setelah pemakaian selama 1 bulan. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Dari semua handphone yang udah pernah kita pegang, maaf Mi 11 Lite, kita sekarang tim rugged, bukan tim elegan lagi. Mengutip quote fenomenal dari Avan The Love, HP ini lucky. Gimana enggak? Back covernya itu menggunakan vegan leather dengan motif kayak koper, bahkan sampai ke casing-casingnya. Jadi teksturnya tuh kayak kulit jeruk dengan pattern bumpy up down. Bahasa Belandanya tuh jeglugan. Feel pegangnya nggak licin sama sekali, cocok buat kalian si tangan gampang basah. Terus udah pasti tahan dengan bekas sidik jari. Kalau kalian suka dengan filosofi brand Muji, kalian bakalan suka. Bahkan ada tanda tangan Naoto Fukusawa as a designer handphone ini. Nah, kalau di bagian kameranya, standar banget. Gak usah dijelasin lah ya. Agak membosankan sih desain 3 kamera jejer ke bawah gini. Cuma kita paham, desainer HP ini si Mr. Simple banget. Kalau di bagian depan, layarnya seluas 6,43 inch dengan tipe pansol di pojok kiri atas. Secara ukuran, HP ini ada di sweet spot untuk HP sleek. Secara berat pun masih sangat enteng, cuma di 178 gram. Sebagai perlindungan, HP ini juga menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi nggak dideklar Corning Gorilla Glass berapa. Bezelnya standar aja, cukup tipis dengan dagu yang agak lebih besar dari sisi lainnya. Kalau kalian biasa megang handphone tombol power dan volume ada di kanan, di sini kalian butuh adaptasi dikit karena tombol volumenya ada di kiri. Untuk fingerprint sensornya, karena layarnya sudah Super AMOLED, ya di sini main display. Masa di samping kayak layar IPS aja? Secara kelengkapan port hampir lengkap. Kalian masih dapat audio jack 3,5 mm. Lubang mikrofonnya juga ada 2. Cuma slot SIM tray-nya literally dual slot. Jadi nggak ada pilihan ekspansi dengan SD card. Jadi bijak-bijak aja milih storage-nya ya. Pengalaman kita dengan layar HP ini mantep banget lah. Resolusinya Full HD+, panelnya Super AMOLED, kecerahan layarnya di 1000 nits, refresh rate-nya di 120Hz, dengan touch sampling mencapai 360Hz. Diajak main game udah sangat responsif, dan nggak ada delay. Untuk warna di game-nya jadi berasa lebih imersif. Cuma refresh rate yang tinggi ini belum kepake di playlist gaming yang biasa kita mainkan. Masih pada mentok di 60 fps. Ya paling maksimal dan berasa enak di media sosial aja. Karena pengalaman scrolling kita jadi lebih halus. Untuk lebih meyakinkan, kita coba tes di multitouch-nya Antutu. Hasilnya sangat responsif. Untuk controllable areanya, kita juga gak nemuin masalah. Semuanya bisa diakses. Kalau kita pakai nonton video HDR, udah paling mantap. Semua warnanya berasa banget vividnya. Kalau dipakai nonton film pun, udah sangat menyenangkan. By the way, always on display di HP ini beneran bisa on terus ya. Pindah ke bagian speaker. Ini adalah part yang kita bilang, aduh sayang banget. Karena masih bertipe mono. Namun begitu, suaranya nggak bisa dibilang remeh. Typical speaker bright, di mana detail masing sumber suara cukup jelas, baik di bass, mid, treble, dan vokal. Semuanya nggak ada yang overwhelm, dengan staging yang lumayan mumpuni. Namun, karena masih bertipe mono, output suaranya pasti nggak seluas speaker stereo. Kalau untuk pengalaman kita dengan kameranya yang bersetup triple kamera yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Secara warna, HP ini udah sangat sesuai dengan ekspektasi kita. Di kondisi cukup cahaya, warna yang dihasilkan emang khas Realme banget. Dengan menaikkan warnanya sedikit agar terlihat lebih enak di mata dan agak lebih kalem dari Realme 8 Pro. Secara detail udah cukup baik, separasi warnanya juga cukup bagus. Autofokusnya lumayan aja. Untuk HDR-nya juga cukup oke. Yang agak kurang itu ada di ultrawide-nya, agak jauh dari hasil kamera utamanya. Nah, kalau di mode potretnya, kita suka sih.
Cukup sulit cari HP dengan range harga segini yang hasil bokehnya dalam dan rapi. Tapi di HP ini kita dapat semuanya. Kalau di kondisi low light, IIS-nya agak parah. Lumayan susah ngetek gambar yang agak stabil, jadi kebanyakan kita gagal ngambil foto. Secara detail udah pasti turun kalau kalian negesin banget, tapi nggak terlalu jauh dropnya. Kalau kita gunain night mode-nya, cukup terasa kenaikan warnanya. Dan ada penambahan saturasi yang bikin gambarnya jadi lumayan enak di mata. Jadi nggak kayak cuma dinaikin brightness-nya aja. Untuk kamera selfie-nya, kita juga suka. Skin tone-nya hampir mirip-mirip dengan warna aslinya, dengan detail yang cukup baik. Untuk mode potretnya pun menurut kita udah lumayan dalam, tapi nggak serapih kamera belakangnya. Pindah ke perekaman kamera belakangnya yang udah bisa merekam di 4K 30 fps tanpa IIS. Hasilnya cukup goyang, tapi nggak sampai gempa juga. Secara warna lumayan natural dengan autofocus yang bisa diandalkan, tapi nggak terlalu cepat. Terus ada 1080p 60 fps, dan di HP ini cukup unik. Biasanya untuk mode steady bakalan aktif di 30 fps, tapi di HP ini akan aktif di 60 fps. Walau sebenarnya 1080p 30 fps-nya cukup stabil. Secara warna 1080p 60 fps ini udah cukup oke, dan pastinya cukup stabil. 80p dengan IIS-nya udah bisa 60 fps. Jadi mantap lah. Pindah ke perekaman video kamera depannya. Di sini cuma support di 1080p 30 fps dengan IIS. Hasilnya cukup stabil dengan jelly khas IIS. Cuma secara HDR berasa kurang dan pewarnaannya pas di viewfindernya berasa flat. Dan pas kita cek di layar yang lebih besar, emang sih agak kurang. 1080p 30 fps Realme GT Master Edition dengan IIS. Satu bulan pemakaian, kita cuma dapat update yang minor banget. Cuma ada perbaikan di abnormal baterai display. By the way, saat pertama kali kalian terima handphonenya, storage kalian akan kemakan di sekitar 21 GB. Dan sistemnya sendiri cuma di 12-13 GB. Bloatware yang mereka bawa banyak banget. Bisa sih di-uninstall, cuma ada satu yang nggak bisa di-uninstall, yaitu Baca Plus. Untuk kelengkapan sensor udah cukup lengkap di harga segini. Respon biometriknya pun juga cukup cepat, mau fingerprint sensor ataupun face unlock-nya. Nah, yang paling oke di sini yaitu koneksinya. Penangkapan sinyalnya bagus banget malah. Kita jarang banget nemuin hilang sinyal, walau di sini sering hujan. Bar sinyalnya penuh terus. Waktu pas kita speed test pun itu kondisinya lagi habis hujan, tapi speed downloadnya nyetak rekor, walau kita cuma pakai 4G. Begitupun sinyal WiFi-nya. Kita punya benchmark sendiri untuk ini. Kita koneksikan dengan router di lantai 1 dengan jarak 12 meter dari tempat biasa kita ngetek. Sinyalnya penuh terus, jarang banget turun ke 4 bar. Pas kita speed test pun hasilnya sesuai lah dengan ekspektasi kita. Untuk storage-nya cukup ngebut juga. Pakai UFS 2 tapi nggak tahu versi berapa. Skornya nyentuh di 40 ribuan. Plus HP ini udah ada NFC. Kebangetan sih kalau nggak ada mah. Untuk performanya sehari-hari, HP ini dibekali chipset Snapdragon 778G, sedangkan untuk RAM-nya 8GB dan storage-nya yang kita pakai di 256GB dengan Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Untuk skor Antutunya sendiri kita dapat skor di 540 ribuan. Cukup kenceng lah, tapi gimana dengan update performa gamingnya? Gak terlalu banyak sih perubahannya secara signifikan. Untuk Mobile Legends, kalian cuma bisa main di High HFR. Disclaimer, kalaupun nanti kalian nonton video ini udah dapat di Ultra, ya bagus, berarti udah update. Waktu pas kita upload video ini belum dapat update. Balik lagi ke performanya, ya chipset lumayan kenceng kayak gini, diajak di settingan high, ya berasa ringan aja. Nggak ada sama sekali masalah yang berarti, nggak ada frame yang terskip, baik lagi war atau adu ulti. Feel sentuhnya juga sangat responsif, kalau suhunya paling mentok ada di 39 derajatan. Untuk PUBG Mobile, kalau kalian mengharapkan udah bisa di smooth 90 fps, di sini masih belum tersedia, mentoknya cuma di smooth extreme. Kalau kalian mau grafiknya mentok, bisa di HDR Ultra. Saat di settingan smooth extreme, udah sangat lancar. Kita hampir nggak nemuin frame drop juga di sini, walau kondisinya lagi rame. Feel sentuh layarnya juga nggak ada yang delay, plus gyronya juga sangat responsif. Kalau di HDR Ultra,
ada berasa nge-lag tapi nggak sampai nge-freeze. Suhunya sendiri ada di sekitar di 41 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile, kalian juga cuma bisa main di 60 fps. Untuk grafiknya sendiri juga masih sama, masih mentok di high max. Kalau grafiknya dimentokin, frame rate-nya turun ke very high. Untuk pengalaman bermainnya tetap enak sih, walau belum bisa di 90 fps. Grafiknya mantep. Kita hampir gak nemuin frame drop juga, walau CODM udah makin kesini makin berat. Cuma pas kita main di CODM, kita agak salah fokus, karena ada bugs, tapi bukan di handphonenya, melainkan di gamenya. Kalian lihat item yang melayang ini, kita yang nemuin. Suhu tertingginya ada di sekitar di 42 derajatan. Kalau Genshin Impact settingan rekomendasinya sebenarnya cuma di low 30 fps dan masih cukup oke sebenarnya kalau main di settingan ini. Cuma kalau kalian naikin di medium 60 fps kurang nyaman menurut kita. Sama halnya dengan Poco X3 GT, kalaupun kalian mau main di 60 fps, at least kalian mainnya di settingan low 60 fps baru cukup enak, walau nggak lancar-lancar amat. Suhu tertingginya di sini kita bisa dapat di 44 derajatan. Kalau untuk baterainya sendiri cukup kecil untuk zaman sekarang karena cuma di 4300 mAh dan pengecasannya di 65 watt. Waktu yang kita butuhkan untuk ngecas dari 1 sampai 100% cuma 33 menit. No problem lah kalau cuma dipakai standar-standar aja dengan ngegame yang bukan jadi prioritas. Cukup tahan lama baterainya. Untuk mencapai SOT 7 sampai 8 jam masih bisa. Tapi di sektor ini setelah update kalau dipakai ngegame agak aneh konsumsinya. Sebagai gambaran, kita main game dengan speaker full, brightness-nya di 80%, dengan refresh rate di 120Hz, dan kita main baterainya dari 100%. Ingat, kalian perhatiin timestamp-nya saat kita tunjukin screenshot baterainya di pojok kiri atas. Di game pertama kita main Mobile Legends selama 30 menit di settingan high AFR. Di sini masih normal, karena baterainya cuma berkurang 9%, dari 100% ke 91%. Nah, mulai dari game kedua sampai seterusnya, kita menemukan kejanggalan. PUBG Mobile, kita main sama-sama di 30 menit, dengan settingan smooth extreme. Baterainya turun drastis banget di 15%, dari 91% ke 76%. Call of Duty Mobile dengan waktu 30 menit juga, baterainya juga turun 15%, dari 76% ke 61%. Dan Genshin Impact kita main di low 60 fps, baterainya juga berkurang di 15%, dari 61% ke 46%. So, kasih tahu ke kita, kalian yang pegang unitnya, ini normal nggak sih? Soalnya kita cuma main 30 menit per game. Ini handphone hampir perfect dalam segala hal, dari segi price performance, cuma pengalaman kita dengan baterainya agak janggal sih. Mudah-mudahan ini cuman bugs. Sebagai perbandingan, saat pertama kali kita beli, konsumsi baterainya untuk PUBG dan Call of Duty Mobile, masing-masing kita main selama 40 menit, cuma berkurang 11%. Kalian bisa cek sendiri videonya. Sedangkan sekarang cuma 30 menit, malah jadi 15%. Kalau Genshin Impact mah wajar lah ya. Tapi terlepas dari baterainya, approve lah. Desainnya lucky, penangkapan sinyalnya yang terbaik dari semua handphone yang udah pernah kita tes. Kameranya proper lah, performa gamingnya udah sangat mumpuni, dan suhunya cukup adem. Oh iya, ada deng minusnya lagi. Speakernya masih mono dan minus slot SD card-nya. Ya ginilah, kepuasan tersendiri sih buat kita bisa bantu nemu minus dari sebuah produk. Bukan untuk menjatuhkan, tapi biar kalian aware dan nerima kekurangan HP tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Dan bisa jadi masukan berharga untuk brandnya sendiri. Kalau brandnya berbenah, usernya juga kan yang untung. Soalnya bakalan diupdate dan user experience yang kalian terima jadi lebih baik. Ingat gak dulu Realme terkenal dengan touch delay? Sekarang mah udah nggak pernah nemu lagi. Gitu maksudnya. So, tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!